Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebetulnya CEO terhebat sepanjang masa? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Hari ini kita bakal bedah salah satu buku bisnis paling penting yang pernah ada, The Outsiders, karya William Thorndike, yang bakal mengubah total cara kita mandang kesuksesan. Nah, kutipan dari investor legendaris John Templeton ini intinya. Gampangnya gini, kalau mau hasil yang luar biasa, ya harus berani beda. Dan Thorndike menemukan kalau CEO-CEO terhebat dalam sejarah itu bukan nama-nama yang sering kita dengar. Justru, mereka ini sekelompok orang luar, orang-orang yang pendiam, aneh, yang diam-diam punya cara main yang beda banget. Biar kebayang, coba kita bandingin deh dua tipe pemimpin ini. Di satu sisi, ada CEO selebriti kayak Jack Welch dari GE. Karismatik, selalu muncul di media, dan obsesinya cuma satu, pertumbuhan. Di sisi lain, ada Henry Singleton dari Teledyne, seorang jenius yang saking pendiamnya sampai dijuluki sang Sphinx, yang diam-diam hasilnya jauh lebih gila. Jadi gimana ceritanya orang pendiam kayak Singleton bisa ngalahin bintang rock kayak Welch? Jawabannya ada di balik mitos CEO yang selama ini kita telan mentah-mentah. Kita semua tahu kan ceritanya? Media, Wall Street, semuanya cinta banget sama yang namanya pertumbuhan. Mereka muji-muji pemimpin yang bikin perusahaan jadi lebih besar, dan lebih besar lagi. Tapi, kata buku ini, itu cara ngukur yang salah total. Itu sama aja kayak nilai pelempar bisbol dari tinggi badannya, bukan dari jago atau enggaknya dia di lapangan. Terus, kalau gitu, apa dong ukuran yang benar? Nah, para outsider ini nanya pertanyaan yang jauh lebih cerdas. Bukan seberapa besar perusahaanmu tumbuh, tapi dari setiap dolar yang dipercayain ke kamu, berapa nilai yang kamu hasilin. Semuanya tentang imbal hasil per saham dalam jangka panjang. Cuma itu yang penting. Dan, buat ngukur hasil itu secara fair, kita nggak bisa asal lihat angkanya aja loh. Kita butuh tolok ukur yang lebih baik, di mana konteks itu jadi segalanya. Buku ini pakai analogi bisbol yang cerdas banget. Kinerja itu harus diukur relatif terhadap eranya. Bikin keuntungan 20% pas pasar lagi bagus-bagusnya kayak zamannya Jack Welch. Itu hebat. Tapi, bikin keuntungan yang sama pas pasar lagi anjlok parah, wah itu jenius level dewa. Konteks itu segalanya. Dan kalau diukur pakai cara ini, hasilnya benar-benar bikin melongo. Coba lihat angka ini. 16,7 kali. Sebanyak itulah Tom Murphy dari Capital Series ngalahin pasar. Selama hampir 30 tahun, setiap $1 yang diinvestasikan ke dia jadi hampir $17, sementara di pasar cuma jadi 1. Ini bukan cuma menang, ini namanya dominasi total. Dan kerennya lagi, Murphy ini nggak sendirian. Thorndike nemuin ada 8 CEO kayak dia. Mereka kerja di industri yang beda-beda banget. Tapi entah gimana, mereka semua secara mandiri nemuin dan ngikutin cetak biru outsider yang sama. Coba deh lihat ciri-ciri mereka. Ini benar-benar aneh, melawan arus banget. Mereka semua baru pertama kali jadi CEO. Mereka super hemat, nggak suka sama kantor pusat yang mewah, dan operasinya super ramping. Tapi yang paling penting, cara mereka mikirin soal uang dan alokasi modal itu beda total dari CEO-CEO lainnya. Nah, ini prinsip pertama mereka, dan ini penting banget. Mereka sama sekali nggak peduli sama metrik favoritnya Wall Street, laba per saham. Kenapa? Karena mereka tahu angka laba itu gampang banget diakalin pakai trik akuntansi. Mereka nyari kebenaran yang lebih hakiki. Mereka malah terobsesi sama yang namanya cash flow, duit tunai beneran yang masuk ke perusahaan. Mereka tahu uang tunai itu nyata, itu nyawanya sebuah bisnis. Seperti kata Henry Singleton, ini hasil mikir sendiri ya, bukan nyontek orang. Mereka nggak peduli apa kata Wall Street, mereka peduli sama realita ekonomi. Logika radikal mereka ini nggak berhenti di urusan duit aja. Mereka juga terapin ini ke struktur organisasi. Para outsiders ini percaya kalau kantor pusat yang gede dan birokratis itu cuma buang-buang duit, bukan nambahin nilai. Jadi, mereka melakukan sesuatu yang nggak kepikiran. Mereka justru lempar kekuasaan itu keluar dari pusat. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi mereka. Coba bayangin. Di Capital Cities-nya Tom Murphy, nggak ada tuh jabatan kayak VP Marketing Pusat. Kekuasaan itu ada di tangan manajer di lapangan yang diperlakukan seolah-olah mereka pemilik bisnisnya sendiri. Hasilnya, budaya yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Keren banget. Oke, jadi kalau fokusnya ke cash flow dan timnya diberdayakan, terus tugas utama seorang CEO apa dong? Buat para outsider, jawabannya cuma satu. Alokasi modal yang pinter. Gampangnya gini, duit kas yang ada mau diapain? Kebanyakan CEO nggak lihat ini sebagai tugas utama mereka. Tapi para outsider,
Mereka mandang ini sebagai satu-satunya tugas terpenting. Mereka mikir kayak investor yang lagi naruh modal, bukan cuma manajer yang ngejalanin operasi harian. Nah, disinilah bedanya kelihatan paling gila. Prioritas mereka itu kebalikannya CEO biasa. CEO tipikal itu obsesinya pertumbuhan dan akuisisi, sementara beli saham sendiri itu pilihan paling buncit. Para outsider, mereka balik 180 derajat. Prioritas utama mereka, beli lagi saham perusahaan sendiri kalau harganya lagi murah. Dan dividen? Wah, itu prioritas paling akhir. Ini yang bikin mereka punya pemikiran yang simpel, tapi kuat banget. Mereka lihat saham perusahaan mereka sendiri, itu ya cuma sebagai salah satu pilihan investasi. Kalau pasar lagi ngasih harga murah buat saham mereka, ya seringkali itu adalah pembelian terbaik dan paling aman yang bisa mereka lakuin. Hitung-hitungannya jelas banget. Coba lihat contoh ekstrem ini deh. Katharine Graham di The Washington Post, dibimbing langsung sama Warren Buffett, dia beli kembali hampir 40% saham perusahaannya pas harganya lagi anjlok-anjloknya. Terus pesaingnya ngapain? Hampir nggak ngapa-ngapain. Mereka terlalu sibuk ngejar akuisisi mahal yang ujung-ujungnya malah ngerusak nilai perusahaan. Oke, fokus ke cash flow, desentralisasi, alokasi modal yang cerdas. Kedengerannya bagus di teori ya, tapi hasilnya di dunia nyata gimana? Nah, ini dia benang merahnya, kekuatan mindset seorang pemilik. Dan inilah rapor akhirnya. Angka-angkanya, wah beneran gila. Rata-rata, 8 CEO outsider ini ngalahin pasar lebih dari 20 kali lipat. Tapi lihat ini, mereka bahkan ngalahin sang legenda manajemen, Jack Welch, 8 kali lipat. Hasilnya bener-bener nggak bisa dibantah. Jadi, pelajaran terbesarnya itu bukan soal taktik yang bisa kita contek. Bukan. Ini soal mindset. Sebuah komitmen kuat pada logika, kesabaran, dan yang paling penting, keberanian buat bertindak beda pas hitung-hitungan matematikanya jelas menguntungkan. Biarpun seluruh dunia mikir kita aneh. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat diri kita sendiri. Dalam pekerjaan kita, investasi kita, bahkan pilihan-pilihan hidup kita, apa kita cuma ikut-ikutan arus aja? Atau kita punya keberanian buat menerapkan cetak biru outsider yang super rasional ini dan menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa.